Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas pekerjaan dan pelayanan kita hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan untuk memberikan motivasi, inspirasi dan kekuatan bagi kita. Hari ini 7 Oktober 2022, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Mazmur 16 ayat 5, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, bila kita baca ayat 1 pasal 16 ini, di sana dituliskan miktam dari Daud. Dari sekian banyak mazmur Daud di dalam kitab Mazmur, hanya ada sekitar 6 yang disebut miktam. Miktam dapat diartikan sebagai mazmur emas atau tulisan yang diukir pada sebuah prasasti atau pada sebuah monumen. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 16 ini merupakan mazmur yang begitu berharga. Tanpa mengatakan bahwa firman Tuhan yang lain sama juga sangat berharga bagi kita, tetapi Mazmur 16 ini disebut miktam karena memiliki kesan yang sangat begitu indah dan begitu berharga bagi Daud sendiri dan mungkin juga bagi kita. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini merupakan doa minta perlindungan kepada Tuhan yang disampaikan, yang diungkapkan oleh Daud. Daud percaya dan dia memberikan kesaksian bahwa dia merasa tentram, dia merasa bersukacita dan jiwanya bersorak-sorak ketika menyerahkan dirinya untuk berlindung di dalam Tuhan, ketika Tuhan melindungi hidupnya sepenuhnya. Artinya saudara-saudara dikasihi Tuhan, bahwa sukacita, sorak-sorai dan ketentraman Daud hanya diperoleh ketika dia di dalam Tuhan, ketika hidupnya ada dalam perlindungan Tuhan. Sehingga hati yang tentram, hati yang bersukacita, hati yang bersorak-sorak seperti yang disebutkan di ayat 9, semata-mata bukan soal jabatan yang dia punya sekalipun pada saat itu dia sudah menjadi seorang raja di Israel. Atau hati yang bersukacita, hati yang bersorak-sorak dan hati yang tentram bukan juga semata-mata dia rasakan dan dia nikmati ketika dia memiliki harta yang begitu banyak. Sebab kita tahu ketika Daud menjadi raja di Israel, ada begitu luas wilayah di dalam kekuasaan Daud. Hati yang tentram, hati yang bersukacita dan hati yang bersorak-sorak juga bukan semata-mata ketika dia memiliki banyak gundi dalam hidupnya, tetapi ketentraman hati, sukacita hati, sorak-sorai hanya dia temukan dan dia rasakan ketika dia di dalam Tuhan dan dia berlindung di dalam Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari Mazmur 16 ayat 5 ini ada dua hal mengapa Daud begitu tentram, begitu bersukacita dan bersorak-sorak ketika hidupnya dalam perlindungan Tuhan. Ada dua hal yang menjadi kata kunci di ayat 5 ini. Yang pertama adalah warisanku dan diundikan kepadaku serta kata pialaku. Kata warisanku, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warisan, hal ini mengingatkan kita pada sejarah suku-suku Israel. Kita boleh baca dalam Bilangan 25 ayat 55 sampai 66 yang mengingatkan kita tentang tanah perjanjian yang dibagi-bagikan kepada suku-suku Israel pada masa itu, terkecuali suku Lewi. Bila ada 12 suku Israel, maka tanah itu, tanah perjanjian itu dibagikan kepada 11 suku, kecuali suku Israel, dan tanah perjanjian yang dibagikan itu kepada suku-suku Israel itu melalui undian. Dan tanah warisan setiap suku dan keluarga diukur dengan tali pengukur seperti apa yang disebutkan dalam ayat 6. Hanya ada satu suku yang tidak mendapatkan tanah warisan, yaitu suku Lewi. Warisan mereka adalah Tuhan.
Dan itu yang diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 16 ayat 5 ini. Artinya, saudara-saudara dikasihi Tuhan, bahwa tolak ukur sukacita, tolak ukur sorak-sorai, dan tolak ukur ketentraman, Daud tidak menjadi gagal bersukacita dan bersorak-sorai serta tentram hidupnya, sekalipun warisan menurut ukuran dunia ini atau warisan materi menurut banyak orang tidak menjadi miliknya. Karena dia tahu warisan dia satu-satunya adalah Tuhan. Ayat 5, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, kata pialaku di sini. Kata pialaku adalah gambaran dari keselamatan, kelimpahan, dan kesejahteraan. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari Mazmur 16 ayat 5 ini, renungan hari ini, Mazmur ini mau mengajak kita bahwa siapapun kita bisa saja tidak memiliki banyak hal dalam hidup ini. Kita tidak memiliki warisan dunia ini, tidak memiliki warisan materi seperti apa yang dimiliki oleh banyak orang tentunya. Tetapi satu hal yang kita syukuri adalah bahwa kita dimiliki oleh Tuhan yang berkuasa memberikan warisan kehidupan kekal, memberikan warisan keselamatan, memberikan warisan ketentraman, sukacita, dan damai sejahtera. Dan itulah yang paling berarti dan paling berharga dalam hidup kita. Sama seperti Daud, bahwa dia memastikan sekalipun pada masa itu ada banyak orang, ayat 4, ada banyak orang yang melakukan penyembahan berhala untuk pemenuhan nafsu kedagingan, nafsu duniawi, dan mereka memiliki banyak warisan. Tetapi Daud memastikan bahwa dirinya tidak sama seperti mereka. Ayat 4, tidak menyebut nama mereka dan tidak memberikan korban curahan yang dari darah. Artinya hidupnya tidak sama seperti orang-orang yang melakukan penyembahan berhala. Maka Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan, ketentraman, dan kebanggaan kita sebagai umat Tuhan adalah bahwa kita memiliki dan dimiliki oleh Tuhan yang berkuasa mewariskan kehidupan yang kekal, keselamatan kekal, dan kebahagiaan yang kekal. Dan itulah yang paling berharga di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan menjaga kami sepanjang tidur kami di malam hari, dan Tuhan membangunkan kami di pagi hari ini dengan kekuatan, dengan nafas hidup, dengan pengharapan yang baru. Lebih dari itu, Tuhan memberikan firman kehidupan bagi kami, sehingga kami semakin yakin dan semakin mempercayakan hidup kami bahwa di dalam perlindungan Tuhan kami menemukan ketentraman, menemukan sukacita, menemukan damai sejahtera, dan menemukan sorak-sorai. Sekalipun kami tidak memiliki banyak hal dalam hidup ini, seperti orang lain yang mungkin memiliki banyak hal atau mungkin segala-galanya dalam hidupnya. Tetapi kebahagiaan kami, sukacita kami, dan yang kami syukuri adalah bahwa kami dimiliki oleh Tuhan yang seperti Engkau, yang mau menerima kami, memberkati kami, mencintai dan mengasihi kami dalam segala kekurangan dan kelemahan kami. Itulah yang terus mendorong kami untuk terus giat dan tekun melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan benar, dan selalu setia beriman dan beribadah kepada Tuhan saja. Hari ini, di saat kami akan memulai aktivitas kami, pelayanan dan pekerjaan kami memohon Tuhan memimpin dan menopang kami. Hati dan pikiran kami sepenuhnya ada dalam penguasaan Tuhan, sehingga kami tahu hal-hal yang berkenan kepada Tuhan yang harus kami kerjakan dan harus kami katakan. Cukupkan segala yang kami perlukan dan kami butuhkan untuk hari ini. Pimpin hidup kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Pimpin keluarga kami, berkati keluarga kami, dan juga keluarga jemaat-Mu dan saudara-saudara kami, terutama yang mendengarkan firman Tuhan renungan ini. Semuanya beroleh sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga mereka. Ada banyak hal yang kami pergumulkan dalam hidup ini. Kami percaya
Tuhan berikan kami hati yang terus kuat dan tabah serta sabar, hingga kami melihat kemenangan yang dari Tuhan. Berikan kami hikmat agar kami boleh melewati hari-hari ini sebagaimanapun sulitnya, dan berbagai persoalan kehidupan yang boleh menerpa kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu beserta kami dan memenangkan serta menolong kami dari setiap pergumulan kehidupan kami. Berkati anak-anak kami yang berada di sekolah atau yang sudah bekerja, semuanya dalam penyertaan Tuhan. Kami serahkan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kami mohon ampun untuk setiap dosa yang kami lakukan. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Kami dari HKBP Limo menyampaikan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.